Kami sadar ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Dosa kami begitu banyak ya Allah, yang kami tak akan pernah sanggup membayangkannya. Menghitung pun kami tak sanggup ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada butiran pasir di pantai-Mu ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada bintang-bintang di langit-Mu ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, maaf-Mu melebihi itu semua ya Allah. Maka maafkan kami di malam ini ya Allah. Jangan keluarkan kami dari ruangan ini kecuali suci, bersih, tanpa dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau telah berjanji kepada orang-orang yang berpuasa, sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepadamu, Engkau akan ampuni semuanya. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau berkenan, kami merengek di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengemis rahmat-Mu ya Allah. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu malam ini ya Allah, agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami yang melihat maksiat ya Allah, yang harusnya mata kami ini kami jaga, yang harusnya mata kami ini hanya melihat yang Kau halalkan, yang harusnya mata kami ini melihat tanda-tanda kebesaran-Mu, namun kami gunakan itu bermaksiat dan berkhianat kepadamu ya Allah. Telinga kami ya Allah, yang harusnya kami gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi ternyata telinga kami gunakan untuk mendengarkan dosa-dosa, aib-aib saudara kami ya Allah. Kami bergosip ya Allah dengan telinga dan mulut kami ya Allah. Lisan kami ya Allah penuh kata kotor, keji, menyakiti orang lain, berbohong, berdusta, menghardik, bersumpah dengan sumpahan yang tidak baik ya Allah. Hati kami ya Allah yang harusnya penuh khusyuk, yang harusnya tunduk kepadamu, namun kami isi hati kami dengan ujub, riya, sum'ah, takabur, sombong, dendam, dengki, hati kemunafikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hati kami lebih cenderung kepada maksiat daripada taat, lebih cenderung pada dunia daripada akhirat, lebih cenderung ya Allah melakukan pengkhianatan kepadamu ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa kami kepada ibu kami ya Allah, yang telah melahirkan kami. Pada saat kami di kandungannya, kami pernah menendangnya, memukulnya, tapi ibu kami tidak pernah mengeluh akan kami ya Allah. Namun ketika kami besar, kami pernah ya Allah mengeluh akan ibu kami sendiri ya Allah. Kami pernah ya Allah menghardik ibu kami ya Allah. Kami pernah membuat ibunda kami kecewa ya Allah. Kami pernah membuat ibunda kami meneteskan air mata, menyesal melahirkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan-jangan ya Allah ketidakredaan ibu kami yang membuat rezeki kami tertahan ya Allah. Maka jadikan ya Allah salah taubat yang kami lakukan ini ya Allah menyentuh hatinya, membuat hatinya mau memaafkan kami ya Allah. Kami tak ingin menjadi anak yang durhaka bagi ibunda kami ya Allah, ayah kami ya Allah. Pada saat kami kecil, ayah kami pontang-panting cari nafkah, mencari susu untuk kami. Namun ketika kami besar, kami pernah menghardik ayah kami, berkelahi dengannya, menganggap diri kami lebih baik daripada ayah kami, membuat ayah kami menangis ya Allah, karena tak mampu mendidik kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka jadikan salat taubat yang kami lakukan ya Allah tersampaikan pada hati ibu dan ayah kami. Jika mereka sudah di alam kubur ya Allah, maka sampaikan ya Allah doa itu kepada kuburnya ya Allah. Karena kami yakin ada amal yang belum terputus, yaitu doanya anak yang soleh. Maka jadikan ya Allah doa kami ini tersampaikan ke dalam kubur ayah dan ibu kami. Ampuni juga dosa kami pada istri suami kami ya Allah. Kami melakukan ijab qabul dengan disaksikan para malaikat. Kami berhadapan denganmu dengan ijab qabul. Kami mengambil seorang wanita untuk menjadi istri kami. Namun yang kami lakukan, kami menzaliminya ya Allah.
Kami menghardiknya, memukulnya, bahkan pernah membuat dia berdarah. Pernah ya Allah, kami pernah membuat istri kami menetes bergelimang dengan air mata. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kami ya Allah, kami tak mampu menjadi suami yang baik. Di ruangan ini ada istri-istri yang berdosa pada suaminya, keluar rumah tanpa izin, berdandan berlebihan, melawan perintah suami, meremehkan suami, merendahkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah salat taubat para istri-istri hari ini ya Allah. Dosa kami pada anak-anak kami ya Allah, Kau telah titipkan anak pada kami, anak yang suci bersih tanpa noda. Namun di tangan kami malah tidak baik ya Allah. Malah kami pernah memberikan makan haram pada anak kami. Kami pernah memasukkan makanan syubhat pada anak kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lalu bagaimana nanti ketika kami harus ditanya tentang amanah anak padamu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dosa kami pada kakak adik kami, paman bibi kami, kakek nenek kami, tetangga kami, adik kakak ipar kami, mertua kami, rekan kerja, rekan bisnis, klien, konsumen, orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlalu banyak dosa kami ya Allah. Terlalu banyak. Kami tak sanggup jika kami harus berhadapan dengan mereka di pengadilan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tak sanggup jika kami harus berdebat di yaumul hisab, dan kemudian mereka mengambil amal-amal kami dan meletakkan dosa mereka pada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka selesaikan semua malam ini dengan salat taubat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau tak ampuni kami malam ini, maka malam mana lagi kami harus berdoa kepadamu ya Allah. Jika di bulan Ramadan ini Engkau tak ampuni kami, maka di bulan mana lagi kami harus berdoa kepadamu. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merengek, mengemis, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku betapa kami begitu banyak kesalahan, dan Kau akhirnya mengazab kami di dunia. Kazalikal azab, itulah azab di dunia. Wal azabul akhirati akbar, dan azab di akhirat lebih besar. Kami sudah melihat azab-azab-Mu ya Allah, berupa ketidakmudahan dalam hidup kami, maka selesaikan malam ini ya Allah. Di malam Jumat yang mulia ini, dengan berkahnya pengantin Al-Quran surat Ar-Rahman, dengan berkahnya Ramadan, dengan berkahnya berjamaah, dengan berkahnya ilmu, dengan berkahnya puasa yang kami lakukan, dengan berkahnya tarawih yang kami lakukan, maka berkenankan ampunan-Mu Kau berikan pada kami. Allahumma innaka afun, ya Allah Engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan kami. Maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami, terimalah taubat kami, dan jadikan kami manusia baru ya Allah, yang hidup dengan ilmu yang lebih baik ya Allah setelah ini, menjadi manusia yang lebih baik, yang mendekat kepadamu, menjadi manusia yang lebih baik, yang menyempurnakan akhlak kepadamu dan kepada manusia-manusia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan cinta dan salam kami kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menjadi umatnya walaupun kami berlumur dosa ya Allah. Kami malu jika kami harus berhadapan dengan Nabi kami ya Allah. Kami malu jika kami harus berhadapan dengan Nabi kami yang mulia. Namun kami ingin menjadi umatnya, maka berikanlah syafaat Nabi kami nanti di yaumil akhir ya Allah. Izinkan kami mencium tangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami memeluk Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Izinkan kami hidup bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus-Mu ya Allah. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya. Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.